Eh, Hari ini kita bertemu untuk mata kuliah ERP (Enterprise Resources Planning) eh, bersama saya Wahyu Astuti, biasa dipanggil Wahyu. Saya sebenarnya home base-nya S1 Manajemen. Kemudian apa ya? Saya ya sebelum jadi dosen itu sempat kerja di Yayasan Musik Klasik, kemudian bergeraknya di bidang event organizer juga. Dan akhirnya saya jadi dosen seperti sekarang ini. Ya udah sekian mungkin perkenalan dari saya. Kemudian boleh silakan dilanjutkan oleh ibu guru saya, Prof. Hamidah. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Oke, Bu Wahyu ini dulu mahasiswa teladan ini karena dia rajin. Dulu mahasiswa tahun berapa Bu Wahyu kuliah dulu? 2012, angkatan 2012, lulus 2012. 2016. Nah, berarti pas ya, tepat Mas, waktu. Kemudian langsung melanjut apa S2 sesudah ada terjun di dunia kerja beberapa waktu. iya, Ya, alhamdulillah ya, saya sebagai dosennya bangga. Ini ada eh, mahasiswa ibu yang akhirnya menjadi kolega. Dulu mahasiswa, sekarang kolega. Baik, kalau ibu namanya Hamidah, semua sudah tahu. Dan kalau nama Hamidah itu artinya orang yang selalu memuji Tuhan. Kalau sholat selalu disebut nama ibu. Kalau ibu mengajar, ibu mengajar mulainya tahun 86. Cukup lama ya. Sudah 86 sampai 2025 berarti berapa tahun? 40 tahun, hampir 40 tahun. Alhamdulillah tidak semua orang diberi kesempatan bisa berkarya sebegitu lamanya. Ibu bersyukur dan ibu juga sudah mengenal ya, beberapa universitas. Pertama ketika ibu kuliah dulu di S1 di Jogja di UGM manajemen. Itu lulus sudah, mungkin ibu kalian juga belum lahir ya, tahun 80, tahun berapa ya, bukan 80, 2000, masuk 75 nama ya. 75 lulus tahun 75 tambah 5 tahun 80-an. Nah, 80-an kemudian ibu kerja di waktu itu mau diminta ngajar di UGM, tapi karena ya namanya baru lulus pasti ingin mendapatkan penghasilan yang besar ya. Dosen memang dari dulu gajinya kecil, jadi dosen itu pahlawan tanpa tanda jasa, makanya kemarin pada sedih ya dibilang dosen beban negara. Jadi karena gajinya kecil, ibu kerja di bank. Nah, bank itu waktu itu 10 kali lipat dari kerja di dosen guru. Kemudian kerja di Bank BNI 3 tahun. Ya, alhamdulillah juga sebelum dosen ibu sudah pernah terjun ke dunia praktisi. Kemudian melanjutkan kemudian jadi dosen keluar dari Bank BNI, dosen di USU. Tahu USU? Ada yang pernah dengar USU nggak? Ada yang dari Medan nggak? Ada yang punya marga nggak di sini? Nggak ada ya. Nah, itu di Medan ibu 20 tahun, kemudian karena suami ibu pensiun di Jakarta, maka ibu pindah ke UNJ sejak Fakultas Ekonomi baru lahir. Jadi Fakultas Ekonomi lahir itu tahun 2005-2006. Jadi sekarang umurnya sudah 20 tahun ya. Sampai dengan sekarang ini. Dan bisnis digital ini termasuk prodi yang relatif baru tapi peminatnya cukup tinggi. Jadi keketatan persaingan untuk masuk ke bisnis digital itu cukup tinggi. Kalian harus mensyukuri karena kalian itu adalah salah satu yang beruntung dari beberapa orang yang ditolak masuk bisnis digital. Peminat paling tinggi di bisnis digital juga manajemen itu termasuk yang tinggi. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini pergunakan sebaik mungkin
kalian sudah menjalani beberapa semester, ini semester akhir, mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu dan nanti menjadi bekal untuk bekerja untuk kehidupan selanjutnya. Baiklah, kita telah bergabung di kelas ini, kelas Enterprise Resources Planning, ya, perencanaan sumber daya perusahaan. Kelas perencanaan sumber daya perusahaan ini kalian ambil menjadi mata kuliah apa ya? Ibu ingin tahu. Ini mata kuliah wajib atau mata kuliah apa? Kalau tidak Wajib, salah Ibu. mata kuliah wajib. Wajib ya. Oh ya. Dan wajib diambil pada semester ini atau sebenarnya sudah bisa di semester sebelumnya? Kalau waktu itu saya dapat infonya harusnya diambil di semester 4, Bu. Cuman karena waktu itu kita nggak dapat mata kuliah ini di paketan SKS itu, jadinya diambil di semester ini, Bu. Ini semester akhir ya? Iya, semester 7. Semester 7 ya. Ibu berharap sih ini semester akhir kalian, akhir semester 7 sudah lulus sarjana ya. Mungkin enggak? Kalau sekarang ini kalian sudah ketika di KRS memasukkan proposal dan skripsi, maka sebenarnya bisa. Jadi ini sambil kuliah sudah mulai nyusun proposal, ujian proposal, mengumpulkan data, kemudian akhir semester sudah bisa ujian. Ada yang sudah mengambil di KRS ngisi skripsi enggak? Enggak ada ya? Rata-rata Kalau sudah Vera, mengambil, Bu, sebagian besar. jadi Kalau saya Vera udah, ngambil ya saya proposal belum. sama skripsi ya? Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan lancar lah ya. Oke, memang kalau kuliah kan ini ada pasti banyak tugas di rumah, tapi usahakan manajemen waktu yang baik sehingga waktu 24 jam itu bisa efektif digunakan untuk belajar menyelesaikan studi. Jangan sebagian besar untuk nonton YouTube, nonton film Korea. Kalau Vera suka nonton film Korea nggak? Saya kurang suka, Bu. Syukurlah kami Ibu lihat banyak itu yang nonton film Korea kayaknya jadi apa ya? Jadi kecanduan gitu ya. Asal ada waktu nonton, termasuk ada anak ibu kayak ibu tahu. Asal ada waktu nonton film Korea seperti katanya. Baik, jadi Ibu tinggal di dalam kampus dan kalau ketemu Ibu ada di lantai 9 gedung RK Kartini, GRK ya. Jadi kalau mau ketemu Ibu bisa di GRK lantai 9 atau di gedung Bung Hatta lantai 4. Nah, kuliah kita sebagian besar memang ya tertulisnya online, tapi ada kemungkinan kita akan bisa ketemu juga secara offline untuk hal-hal tertentu, entah nanti waktu UTS, entah UAS, entah apa gitu. Jadi kita diskusikan bersama. Baik, itu perkenalan dari Ibu. Sekarang kita perlu perkenalan dengan teman-teman. Silakan Bu Wahyu untuk perkenalan dengan teman-teman ini. Tolong sebutkan nama, kemudian di SMA-nya dari mana, kenapa ambil bistik di UNJ. Itu aja. Baik, Bu. Saya mulai ya, Prof ya. Iya. Yang Boleh pertama, di-share, oh ya, di-share saya nggak? share screen ya. Boleh, Iya. boleh, boleh. Sebentar ya. Oke, sudah tampil ya teman-teman ya. Ya, yang pertama ada Muhammad Yoga Pratama, silakan. Baik, sebelumnya suara saya terdengar, Bu Wahyu? Iya, terdengar silakan.
Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya, selamat pagi Bu Wahyu dan Prof. Hamidah dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Pertama. Ibu bisa panggil saya Yoga. Dan untuk asal SMA saya ada di SMA 32 Jakarta di Jakarta Selatan, Cidodol, jurusan IPS. Dan alasan saya mengambil prodi bisnis digital karena perkembangannya tentunya yang pertama itu karena digitalisasi dan saya ingin berkonsentrasi dengan sesuatu ekonomi yang digabung dengan teknologi. Itu sih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Panggilannya Yoga ya. Iya, betul, Bu Wahyu. Oke, baik, terima kasih Yoga. Kemudian selanjutnya yang kedua, Aulia Febrianti. Iya, terima kasih Bu Wahyu. Selamat pagi Prof. Hamidah, Bu Wahyu. Perkenalkan, nama saya Aulia Febrianti, biasa dipanggil Aulia atau Aul aja. Asal lahirnya dari SMK Negeri 28 Jakarta. Ya, saya dari SMK, bukan dari SMA. Alasan milih bisnis digital sebenarnya karena tertarik sama dunia bisnis di rangkap digital dan sebenarnya juga karena nggak terpaksa juga tapi karena opsional pilihan kedua jadi diterima aja. Begitu, Pertamanya Bu. emang di mana? Saya tuh pengennya Ilkom sebenarnya Ibu. Oh, Ilkom. Mm-mm. Ilkom berarti kalau di sini kan paling di teknik ya, tapi itu pendidikan setahu saya. Iya sebelumnya iya di teknik terus eh, jadi lompat ke pilihan dua. Oh ya, oke, baiklah. Terima kasih Aulia. Terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya ada Nazwa Oktaviani Muhammad. Nazwa ada? Ibu izin untuk Naswa, izin Bu. Izin kemana? Yang tadi sempat Oh saya iya ya, yang tanyakan, ada ya, suratnya itu ya. Maaf, maaf, iya maaf, Bu. maaf. Oke, jadi Bu Nazwa ini lagi ada kegiatan bersama komunitasnya ya. Kayaknya kemarin juga ada di kelas sebelah yang izin dengan surat yang sama. Kuinasa kalau nggak salah ya namanya ya. Komunitas apa? Komunitas apa, Bu? Ini Prof, bentar. Wahyu buka dulu ya. Wahyu buka dulu. Jadi ini adalah peserta asosiasi. Wait, wait please. Loading. Jadi ini adalah peserta asosiasi Associate Data Scientist Certification. Jadi sedang melakukan sertifikasi, Prof. Sertifikasi Associate Data Scientist. Nah, ini sama seperti yang di kelas kemarin, ada satu orang juga yang sama, yang seperti Nazwa. Kemarin Quinasa kalau nggak salah namanya. Tapi saya lupa kelas B atau kelas C ya. Itu juga ikut. Jadi ada 2 orang kayaknya yang ikut nih dari bisnis. Data Begitu. scientist ya. Iya, bagus nih buat sertifikasi. Jadi nanti pas lulus udah punya sertifikasi. Betul. Baik, terima kasih sudah mengingatkan Vera. Maaf ya, padahal udah di WA, masih aja lupa. Kemudian selanjutnya ada Vionila Pratiwi. Sorry, Muhammad Zaki Arif dulu. Muhammad Zaki Arif. Muhammad Zaki Arif ada? Muhammad Zaki Arif hadir nggak Vera? Kalau Zaki belum ada Bu di sini. Oh, tapi kelas semester sebelumnya ada? Ada. Oh ya udah, kita lewatin ya. Takutnya soalnya kemarin kayak ada di beberapa kelas ternyata dia nggak jadi ngambil karena oh ya saya harus ngambil mata kuliah yang lain Bu gitu. Baik, kita lanjut ke Vionila Pratiwi. Baik, perkenalkan nama saya Vionila Pratiwi, biasa dipanggil Vio. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Batu Sangkar dari Sumatera Barat. Oke. Alasan saya prodi bisnis digital karena prospek bisnisnya luas dan hampir semua aspek bisnis sekarang sudah bertransformasi ke dunia digital. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Berarti soal ngekos ya? Iya betul Ibu, ngekos dekat kampus. Baiklah. Iya. Kan bentar lagi juga selesai insya Allah ya. Amin. Dari mana Kemudian Vionila tadi? Vionila. Sumatera Dari Barat, Sumatera Bu. Barat, Ibu. Dari Padang. Oke. Iya. Kemudian selanjutnya Daril Fajar Ardiansyah.
Ada Daryl Fajar Ardiansyah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Fajar Ardiansyah. Asal sekolah saya dari Mandokulu, Jakarta. Alasan saya memilih bisnis digital karena saya melihat peluang besar bisnis di era digital sih, Bu. Apalagi dengan prospek kerja di era yang sekarang. Oke, baiklah. Prospeknya bagus ya kalau bistik ya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Panggilannya apa? Daryl atau Fajar? Daryl biasanya. Ya udah, makasih Daryl. Kemudian kita lanjutkan ke Siti Holipah. Baik, apakah suara saya terdengar, Ibu? Ya, terdengar. Oke, baik. Silakan. Sebelumnya selamat pagi kepada Prof. Hamida dan Ibu Wahyu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Holipah, biasa dipanggil Holipah. Saya dari SMA 8 Bogor, dan alasan saya memilih bisnis digital itu karena awalnya saya tertarik dengan dunia bisnis, dan kebetulan bisnis digital ini peluang karirnya itu sangat luas ya Bu, dan ilmu yang dipelajarinya juga relevan dengan era teknologi yang sekarang. Jadi, Oke, baik. Terima kasih. Pepe sarang dari Bogor atau domisili tapi di mana? di Bogor Ibu, PP kalau ke kampus. Oh, Pepe. Baiklah. Iya Bu, Semangat ya di terima KRL-nya. kasih Bu. Baik, selanjutnya Bu PJ silakan Vera Diana Cindy. Fer. Ya Bu, maaf. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Selamat pagi, Pagi. Bu Hamida juga Bu Wahyu. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Cindy. Saya dari SMA Negeri 2 Jakarta, jurusan IPA. Lalu alasan saya memilih bistik dikarenakan yang pertama itu bistik itu relevan banget sama perkembangan zaman. Dan yang kedua, kalau saya sendiri tuh memiliki ketertarikan di bidang e-commerce. Dan menurut saya kan e-commerce itu termasuk ke ranah bistik ya Bu. Jadi saya memilih bistik gitu Bu. Oke, Itu aja Bu. baiklah. Ya, terima kasih ya Vera ya. Saya lanjut ya ke Rahma Fitriana. Ya, selamat pagi Bu Wahyu dan Prof. Hamidah. Perkenalkan, Ya, nama saya pagi. Rahma Fitriana dari SMA 5 Kota Bekasi. Untuk alasan saya pilih bisnik sendiri, kebetulan karena memang saya tertarik dengan bisnis. Waktu itu sebenarnya tahun 2021 saya pernah coba juga di bisnik UNJ, cuman belum lolos. Jadi kebetulan baru keterima di tahun 2022 pas di Oh, pilihan baik. kedua. Jadi saya terima. Berarti baru masuk di dua-dua ya? Iya Ibu. Atau sebelumnya waktu yang 2021 sempat kuliah di mana dulu gitu? Enggak, ini aja nunggu yang di 2022 berarti. Enggak sih Bu, saya emang lagi fokus persiapan buat 2022 pas tahun 2021 itu. Oh ya, oke, baik. Terima kasih Rahma. Kemudian kita lanjut Azahra Putri Dewi Mumpuni. Iya Bu, saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Prof. dan juga Bu Wahyu. Perkenalkan, nama saya Azahra Putri Dimpuni. Saya biasanya dipanggil Ara. Saya dari SMA Negeri 101 Jakarta, jurusannya IPS. Alasan kenapa saya memilih bisnis digital adalah karena prodi ini cenderung baru dan juga sebenarnya bisa menjawab kebutuhan industri yang sedang tinggi gitu ya terkait dengan SDM yang digital gitu. Dan juga saya ingin mengeksplor lebih jauh sih Bu karena setelah saya lihat prospek kerja karirnya itu sangat luas gitu rentangnya bisa ke arah ekonominya atau ke arah teknologi digital ya bisa juga ke arah finance-nya seperti itu Bu. Oke, baiklah. Prospek kerja lah ya yang dilihat dari Ara ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Ara. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya ada Zaid Al-Fati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Dan pagi. Ibu. Perkenalkan, nama saya Zaid Al-Fatih, biasa dipanggil Zaid. SMA-nya dari SMA Negeri 32 Jakarta.
alasan saya memilih bisnis digital tuh yang pertama tuh karena saya pas ngelihat mata kuliah itu seru-seru gitu menurut saya. Terus yang kedua itu saya pengen tahu sih bagaimana pemanfaatan teknologi untuk kepentingan sebuah bisnis gitu, Bu. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Zaid ya. Ya, selanjutnya Zafira Sabrina. Ada Zafira Sabrina? Halo Bu, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Zafira, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Zafira Sabrina, biasa dipanggil Zafira. Alasan masuk bisnis digital karena tertarik dengan mata kuliah yang ada sih Bu. Mata kuliahnya baru lucu-lucu gitu ya. Mm-mm. Jadinya teman-teman jadinya teman-teman tertarik. Oke, baik. Panggilannya apa Zafira? Zaf aja Bu. Oh, Zaf. Baik. Makasih Iya, ya Zaf. terima kasih kembali Bu. Baik, kemudian ada Zerafim Emmanuel Sharon. Silakan. Baik Bu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Zirafin Emmanuel Saron. Untuk panggilan sendiri, panggilan Zira. Saya dari SMA 97 Jakarta, jurusan IPA. Lalu alasan saya memilih prodi bisnis digital mungkin karena kurang lebih sama Bu, karena penasaran terhadap prospek dan mata kuliah yang baru. Mungkin seperti itu Bu. Oke. Baik, terima kasih Zera. Kita lanjut ke Bu. yang selanjutnya. Ada Desma Nur Putri. Hadir Bu. Ya, silakan. Baik, selamat siang Prof. Hamidah, Bu Wahyu, dan teman-teman sekalian. Saya Desma Nur Putri, biasa dipanggil Desma. Saya dari SMA Negeri 2 Cibinong. Alasan saya memilih bisnis digital adalah pertama karena saya memang berminat untuk mengetahui lebih dalam seperti apa dunia bisnis, lalu juga marketing, dan kemudian saya melihat prospeknya juga lumayan luas bisnis digital itu di era digital saat ini gitu. Dan kebetulan saya gak dibolehin keluar kota, jadi milihnya yang masih seputaran Jakarta aja gitu. Baik, saya banget tuh di waktu kuliah juga harus negeri tapi nggak boleh di luar kota. Gimana, WNJ dong, gitu ya. Baiklah, terima kasih ya Desma ya. Panggilannya Desma ya, benar ya? Iya Bu, Desma panggilannya. Oke, terima kasih. Lanjut, selanjutnya Maisaroh ada? Ya Ibu, Baik, silakan. pagi Bu Hamidah dan Bu Wahyu. Perkenalkan nama saya biasa dipanggil Mai. Saya lulusan dari SMA Negeri 19 Jakarta, daerah Tambora. Kenapa saya milih bisnis digital? Karena waktu itu saya sempat gap year 2 tahun kan karena lolos SBM. Terus jadi di tahun terakhir SBM saya berusaha untuk realistis. Saya cari jurusan di univ lain yang lebih punya peluang yang besar. Dan karena waktu itu bisnis ini masih termasuk baru, jadi saya mikirnya peluangnya masih besar gitu. Gitu. Oke, baiklah Mai. Terima kasih, selamat ya. Akhirnya sudah bisa setelah perjuangan 3 tahun ya, akhirnya bisa kuliah. Dan insya Allah nanti segera selesai. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Selanjutnya Renandia Chandra Putri. Iya, baik Ibu. Selamat Iya. pagi. Pagi. Ya, selamat Silahkan. pagi Prof. Hamidah dan Ibu Wahyu, dan selamat siang juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Renandia Chandra Putri. Saya biasa dipanggil Rere. Asal SMA saya dari SMA 6 Kabupaten Tangerang. Untuk alasan saya kenapa memilih prodi bisdik sendiri, karena awalnya emang tertarik dengan bisnis dari saat sekolah, baik secara online maupun offline. Kemudian ingin juga mengembangkan pengetahuan dan konsentrasinya melalui perkuliahan gitu Bu, dan alhamdulillahnya masuk dan rezeki gitu. Baik, terima kasih Rere. Panggilannya Ya, Rere Ibu. kan ya? Iya, betul Ibu. Sip, terima kasih. Kita lanjut ke Ahmad Ya, terima Najmi kasih. Salim. Ada Ahmad Najmi Salim? Belum ada ya? Maaf, Oh, ada. sebelumnya Kedengeran sih, cuman suara kamu menggema. Itu karena saya 2 device Ibu. Laptop saya kelihatannya nggak ada suaranya. Oke, saya lewat HP aja. Iya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Wahyu Wastuti dan juga Ibu Profesor Dr. Hamidah SEMSI. Perkenalkan, saya Ahmad Najmi Salim. Saya berasal dari Tangerang dan SMA saya itu berasal dari SMA swasta plus Permata Insani Islamic School. Kemudian untuk alasan
Untuk alasan saya memilih bisnis digital di UNJ itu sendiri, kebetulan sebelumnya pada saat itu saya memiliki media olahraga basket di Instagram, sehingga saya ingin mendalami mengenai soal digital business, di mana saya sudah ada proyeksi mengenai digital business dari sebelum bisnis digital itu ada, begitu Ibu. Sehingga saya ingin mendalami seperti apa ke depannya bisnis di digitalisasi pada Indonesia ini, Ibu. Begitu. Oh, baiklah. Berarti udah ada usaha gitu. Punya usaha sendiri atau gimana? Sebelumnya memang jalan Ibu. Kira-kira dari tahun 2021 mulai COVID sampai tahun 2022 mulai kuliah sampai 2022 akhir itu masih aktif, namun kebetulan karena mulai fokus di bidang lain, akhirnya pada saat itu akhirnya setelah itu hiatus Ibu. Oh ya sudah. Semoga bisa berjalan kembali ya. Karena kan statusnya hiatus ya. Berarti sebenarnya bisa dibangkitkan lagi gitu. Panggilannya apa? Ahmad, Najmi atau? Boleh dipanggil Najmi atau ya boleh Ibu, dipanggil Najmi aja Ibu. Oh ya baik Najmi. Baik terima kasih ya Najmi ya. Kemudian lanjut ada Raffi Arkananta Putra Endi. Silahkan. Ya, Ibu. Raffi. Selamat siang Ibu Wahyu dan suaranya kecil sekali Raffi. Bisakah diperbesar? Selamat siang Ibu. Nah, gitu. Cakep. Sudah terdengar Ibu? Sudah. Silakan. Selamat siang Ibu Wahyu dan Prof. Hamidah. Perkenalkan, nama saya Raffi Arkananta, biasa dipanggil Raffi. Saya dulu SMA di Asidik Islamic Boarding School di daerah Cakung, Jakarta Timur, Ibu. Oke, baik. Saya ingin masuk di bisnis digital ini karena saya ingin mengembangkan usaha saya di dunia digitalisasi dan melanjutkan usaha yang sudah berjalan. Usaha apa tuh? F&B, Bu. Oh, sampai sekarang masih berjalan? Masih. Oh, alhamdulillah. Keren-keren nih ya mahasiswanya. Yang satu punya usaha tadi usaha itu ya F&B ya. F&B-nya dia apa? Kebetulan kami sekarang masih berjalan di apa? Sementara masih di jualan sate ayam gitu. Oh, online atau Online. gimana itu? Oh, Sementara masih online. online. Baik. Oke, keren. Yang tadi, yang hiatus tadi, insya Allah nanti segera kembali hidup lagi. Ya, sukses ya buat usahanya ya Raffi ya. Panggilannya Raffi? Iya betul Ibu. Baik, terima kasih Raffi. Terima kasih Ibu. Kemudian selanjutnya ada Aisyah Novira. Ada Aisyah Novira? Aisyah Novira. Oke, last call Aisyah Novira. Baik, tak ada ya. Kita lanjut ke Rizky Syaban Mulya Saputra. Oke, Assalamualaikum Bu Wahyu dan Prof. Iya, waalaikumsalam. Silahkan Rizky. Nama saya Rizky Syaban Mulya Saputra, lulusan SMAN Negeri 8 Kota Bogor. Untuk alasan sendiri memilih Bisdik, awalnya itu saya cari terkait Bisdik itu belajar apa sih mata kuliahnya, dan kebetulan ada beberapa mata kuliah itu yang saya suka gitu. Jadinya saya memilih untuk memasuki Bisdik. Oke, baiklah. Jadi memang udah ada beberapa mata kuliah yang sudah dikenal lebih dulu ya dan pengen mendalami di situ. Betul, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Rizky ya panggilannya ya. Iya, betul, Rizky. Oke, terima kasih Rizky. Kemudian lanjut Syauki Rizkullah Mahmudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Ibu? Iya, terdengar Syauki, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syauki Rizkullah Mahmudi. Saya pindah dulu. Nama saya Syauki Rizkullah. Saya dari SMA Negeri. Saya memilih bisnis digital itu pertama saya memang tertarik dengan bisnis. Sebenarnya awalnya pengen ngambil manajemen, tapi saya cari ada masih prodi yang lebih mengarah gitu Ibu.
Oke, baik. Berarti tadinya sebenarnya mau S1 manajemen ya, tapi karena mata Iya, kuliahnya kayaknya banyak betul. kan di bisnis digital, akhirnya ngambil bistik ya. Baik, terima kasih. Oke, ini info dari Muhammad Yoga Pratama bahwa Aisyah itu salah input matkul. Tapi sebenarnya dia bagian dari kelas A kan ya. Cuman dia salah input matkul sehingga sebenarnya nggak ngambil untuk mata kuliah IRP ini. Betul begitu? Eh, jadi awalnya memang kelas A ya, Bu. Cuma di semester 3 itu beberapa anak dari kelas A itu ada perbedaan sedikit saat pengambilan KRS-nya sehingga mengakibatkan terpisah gitu, Bu, sampai sekarang gitu. Oh gitu, Nah, baiklah. dia Jadi si Aisyah iya, ini di mana sekarang? makanya ini awalnya sebenarnya kita ada di tetap kelas A, cuma dia ngambilnya matkul lain dengan angkatan 2023, Ibu, seperti itu. Oh, di bawah ya. Berarti dia masih ada tanggungan matkul yang sama junior gitu ya. Iya, betul. Awalnya Oke. kita 41 gitu, Bu. Jadi sekarang Uh, sisa 25 seperti itu. tinggal 25 karena ke kepental ke beberapa kelas gitu ya. Iya, betul. Oke, baiklah. Kemudian lanjut. Kamu udah saya panggil belum sih Yoga? Udah ya pertama tadi ya. Iya, Bu, Kalau pertama. Muhammad Zaki Arif beneran belum ada ya? Izin Bu, Iya, dia mohon maaf mahasiswa. tadi Oh, saya, ada. iya Bu, mohon maaf tadi saya lagi kendala jaringan jadi belum sempat menghubungi PJ Bu. Ya sudah, Baru baik sempat silakan. join saja. Heeh. Dimulai sekarang Bu, perkenalan. Iya, silakan Zaki. Oke. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya selamat pagi Bu Wahyu dan Prof. Hamidah. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Arif dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Kemudian alasan saya memilih Prodi Bisnis Digital, kebetulan memang pilihan saya pada saat memilih PTN ya, memilih Prodi Bisnis Digital di kedua universitas, yaitu di Universitas Pajajaran dan juga Universitas Negeri Jakarta. Tapi memang kebetulan rezekinya di UNJ dan mungkin sama kayak teman-teman yang lain ya, karena saya rasa di era industri 4.0 digital ini sangat relevan ya dengan prospek yang nantinya saya dapatkan dan juga untuk menunjang karir saya ke depannya. Mungkin sekian perkenalkan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Zaki panggilannya. Apa Arif? Iya, Zaki, Bu. Ya baik, terima kasih ya Zaki. Oke, memang kalau bistik kayaknya belum banyak yang punya ya. Kalau nggak salah yang ada Unpad sama UNJ aja gitu. Baik, lanjut Muhammad Badar Fadilah. Oke, Ibu. Sebelumnya suara saya terdengar kan ya, Bu? Ya, sudah terdengar. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wahyu dan Prof. Hamidah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badar Fadlillah. Saya dari SMA Negeri 1 Depok. Kalau alasan masuk bistik sebenarnya, ini pilih tahun sama kayak Vera, tahun kedua saya waktu itu. Jadi, awalnya karena penasaran tentang bisdik. Waktu itu kan sama yang tadi Bu Wahyu bilang, bisdik itu kan baru ada dua ya. Kalau di angkatan kita awal-awal itu baru ada di Unpad sama di UNJ. Waktu itu baca silabusnya yang dipunya sama Unpad, kayaknya menarik ya untuk melihat penggabungan antara teknologi. Biasanya kan teknologi kan biasanya teknologi informatika ataupun sistem informasi kayak gitu, tapi dikombinasikan dengan bisnis. Jadi itu saya merasa sesuatu yang ketertarikan ibaratnya dapat two in one. Jadi daripada saya masuk bisnis doang atau masuk teknologi doang, mending dapat dua kayak gitu. Nah, waktu itu keterima di Unpad, cuman tidak boleh jauh. Jadinya ya udah kita ambil yang di UNJ. Ya Oke. alhamdulillah keterima juga di UNJ. Kurang lebih kayak gitu sih, Bu. Terima kasih. Oh iya. Baik, terima kasih. Panggilannya Badar atau Iya betul, Fadilah? Ibu. Oh, Badar, Bu. Badar. Baik. Baik, terima kasih ya Badar ya. Ceritanya ya ya sudah. Berarti memang rezekinya di UNJ ya Badar ya. Restu orang tua nomor satu, udah gitu aja. Kemudian lanjut Mulia Warahma. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Hamidah dan Ibu Wahyu. Iya. Perkenalkan, nama saya Mulia Warahma. Dipanggilnya Mulia. Saya dari SMA Kartika 101 Jakarta. Alasan saya memilih bisnis digital itu karena yang pertama selain didukung sama orang tua, saya juga melihat prospek karirnya dan saya juga cukup tertarik sama bagian marketingnya, Ibu. Oke, baiklah.
karena dia kombinasi gitu ya. Kalau tadi kata Badar tuh in one gitu. Baik, terima kasih Mulia. Kemudian dua terakhir ada yang kedua, ada Tegar Hanafi. Tegar Hanafi ada? Ada Bu, hadir. Ya silahkan Tegar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Bu Wahyu dan Prof. Hamidah. Perkenalkan, nama saya Tegar Hanafi. Saya dari SMK Paramita 1, jurusan multimedia. Alasan saya masuk BISDIK ini, pertama tuh saya melihat BISDIK ini mata kuliahnya, pembelajarannya itu mepet-mepet dengan bidang kreatif Ibu. Jadi saya memilih BISDIK ini jadi tempat saya untuk berkuliah Ibu. Oke, baiklah. Ini sebenarnya udah basicnya udah dapet ya. Dia kamu tuh udah di multimedia kan, dan dari SMK. Jadi sebenarnya kalau di SMK tuh ada nggak sih diajarin bisnisnya gitu dikit-dikit? Kayaknya ada ya kalau multimedia SMK ya. Ada Ibu, dia Baik. emang sedikit Bu, makanya saya mungkin di sini bisa mengembangkannya lebih lanjut Ibu. Oke, baik. Terima kasih Tegar. Dan yang terakhir Ya, ada Bu. Imelda Bella Clarissa. Baik, Silahkan terima kasih Imelda. Bu. Iya. Selamat pagi Prof. Hamidah dan Ibu Wahyu. Perkenalkan, nama saya Imelda Bella Clarissa, asal sekolah dari SMK Negeri 2 Cibinong. Alasan saya memilih prodi bisnis digital ini mungkin karena saat ini kan banyak sekali ya usaha yang telah beralih ke dunia online, sehingga saya ingin memahami dan ingin mencari tahu bagaimana penerapannya di era digital saat ini. Selain itu, mungkin karena prospek kerjanya yang sangat luas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Panggilannya apa? Email Bella. Panggilannya Imelda, Ibu. Oh, Imelda. Baik, terima kasih Imelda. Iya, Oke, iya Ibu. berarti saya confirm ya untuk yang Aisyah Novira saya hapus ya dari daftar hadir ya, karena kan memang kelasnya nggak, maksudnya untuk IRP tidak di sini gitu ya. Oke, berarti yang izin hanya satu, yaitu ada Nazwa Oktaviani Muhammad karena sedang ada sertifikasi. Baik, eh, sudah Prof. Hamidah untuk presensi dan dari teman-teman, silakan. Prof. Hamidah mana? Oke, teman-teman, sambil Baik, menunggu Prof. Hamidah. Oh ya, baik. ya, Silakan Prof. ya, Prof, belum ya, baik. kelihatan gambarnya. Oh, ya, ya. Oh, udah ini. Oke, Baik, sudah. Silakan Prof. ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu atas perkenalannya dengan mahasiswa. Tadi saya senang ternyata background dari mahasiswa beragam. Ada dari Jakarta, ada dari Cibinong, ada dari Tangerang, ada dari mana Sumbar ya. Dan eh, tadi juga sudah ada yang punya pengalaman di bisnis ya. Ada dua, Prof. Ada siapa aja tadi? Arkan sama Ada Tegar, ada siapa tadi? ini Najmi, Raffi, Najmi betul sama ya. Raffi. Najmi sama Raffi. Dan harapan kalian tadi saya dengar antara lain karena memang tertarik di dunia bisnis dan digital, juga prospek kerja nanti. Kalau Ibu tanya nih, kemarin kalian kan ini sudah kuliah 4 semester ya? 6 ya, ini semester ke-7. Apakah harapan yang Anda bayangkan ketika mau masuk dengan sesudah 6 semester kuliah, apakah ada yang belum, ada yang tidak sesuai ya, tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan atau bagaimana? Coba yang ini dulu, yang dari eh, siapa tadi ya, Ahmad Najmi ya? Iya, tadi yang sempat punya usaha Iya, Ahmad Najmi. Yang iya, masih Ahmad mendaftar Najmi. ya. Panggilnya apa? Najmi atau Salim atau Ahmad? Najmi, Bu. Najmi. Prof. Iya. Mana tadi orangnya? Bilang. Oh, enggak nih, ada nih. Najmi dipanggil tuh. Najminya udah keluar? Ada sih, cuman nggak bersuara. Halo Najmi.
Oke. Nggak ada Kalau enggak lesson. yang dari Nazminya lagi ini ya ke kamar mandi atau memang hanya setor wajah ketika absen. Ya, mari berbaik sangka kalau beliau sedang ke kamar mandi, Prof. Kamar mandi. Oke, lanjutnya yang ini Raffi. Gimana Raffi? Halo Raffi. Iya, Ibu. Raffi, gimana kamu antara selama sudah kuliah ini apakah sesuai dengan harapan ketika sebelum kuliah terkait pelajaran-pelajaran yang diterima gitu? Apa ada yang ternyata tidak sesuai dengan yang dibayangkan? Ada yang sesuai, ada juga yang tidak sesuai. Tentunya gitu ya, ada yang masa mau sesuai semua ya. Nah, kalau yang tidak sesuai misalnya apa nih? Ya, mungkin dari individu saya pribadi juga kali ya, Ibu ya. Yang mungkin saya karena belum tidak terlalu fokus di dunia perkuliahan ini mungkin. Begitu sih. Yang tidak Oh, sesuai dengan saya. jadi ya, Nazmi merasa Raffi, Bu, tidak, sorry. Siapa tadi? Raffi, Bu. Raffi ya, Raffi. Jadi ini dari individu pribadi sendiri berarti Raffi ya. Ya mudah-mudahan segera ini ada titik baliknya gitu. Titik balik bahwa menuntut ilmu itu penting apapun itu ya. Pengetahuan itu penting. Kalau kita tidak punya pengetahuan itu ya dari kuliah gini. Kemudian pengetahuan yang diperoleh harus diaplikasikan ya, harus digunakan. Kalau nggak digunakan ya tetap mengendap jadi pengetahuan, tidak menjadi keterampilan. Seseorang itu akan terampil kalau apa yang diketahui digunakan. Misalnya, ternyata di dalam bisnis itu kunci pentingnya adalah bagaimana memberikan kepuasan terhadap pelanggan sehingga pelanggan itu loyal. Itu kan pengetahuan. Kalau kemudian kita bisnis, kita praktekkan. Kita tanya, seperti sekarang sedang Ibu bertanya kan sebenarnya dalam rangka ingin memberi kepuasan kepada mahasiswa. Apakah sesuai dengan yang diharapkan? Nah, kalau dia dari diri kan berarti di luar kendali universitas ya. Begitu juga terhadap bisnis kita, customer kita perlu tahu kurangnya di mana, apakah di packagingnya, apakah di harganya, atau di kualitasnya kan gitu ya. Nah itu baru namanya terampil. Kalau sudah terampil juga kita harus jadi manusia itu terbentuk dari pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sikap selalu positif, selalu optimis, sikap selalu berbaik sangka, sikap untuk saling berbagi, gitu kan. Sikap untuk tinggi ketahan malangan. Nah, itu kunci-kunci sukses dari seseorang. Jadi itu terus oke lah kalau begitu memang kalau dari diri harus ini ya, harus tingkatkan lah. Jadi kita juga harus bikin neraca tiap hari. Maksudnya neraca adalah kita sekarang lagi sekolah. Kalau misalnya tadi ada bisnis, maka 24 jam itu dibagi sebagian untuk nuntut ilmu, sebagian untuk bisnisnya, mana yang skala prioritas. Itu yang menentukan keberhasilan seseorang. Baik, ya terima kasih Raffi. Mudah-mudahan ke depan sukses ya Raffi. Baik, kalau begitu kita ke RPS kita ya Bu Wahyu, kita perkenalan diri udah. Sekarang perkenalan karakteristik deskripsi dari mata kuliah kita. Di Saya izin share screen ya Bu ya. Iya, boleh. Parimanta, ini adalah parimanta yang dilakukan dalam. Ini dia di Palung Mariana ketemu
Temui Megalodon. Oke, sudah terlihat ya teman-teman dan Prof. Hamidah untuk RPS-nya. Ya. Baik. Jadi mata kuliah kita namanya Enterprise Resources Planning. Ini 3 SKS. Untuk kelas bisnis digital, pengampunya saya sendiri dan Ibu Wahyu Astuti, SEME. Kuliah ini akan berlangsung selama 2 bulan ya. 2 bulan atau 16 pertemuan. Kita mata kuliah kita deskripsinya adalah benar mana tadi ya? Oke, hilang. Jadi IRP itu suatu mata kuliah yang membahas tentang suatu sistem informasi yang terintegrasi ya sebenarnya. Ini sistem informasi. Ini kok agak ke kanan ya? Coba ke kiri Bu Wahyu. Nggak terbaca yang sisi kanan ya. Oh oke. Terima kasih. Jadi suatu sistem informasi yang mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis dalam satu sistem terpadu. Nah, fungsi bisnis apa yang terpadu itu adalah sistem bisnis yang meliputi manajemen. Ini enggak ada ya. Jadi kita tahu bahwa sistem di dalam bisnis itu ada fungsi-fungsi. Pertama pengadaan barang gitu ya, atau penyediaan bahan baku. Kemudian produksi. Jadi ada logistik, ada produksi. Kemudian sudah diproduksi, tentu fungsi berikutnya adalah memasarkan. Jadi ada fungsi pemasaran. Nah, ada fungsi pemasaran, kemudian juga ada menggabungkan dengan keputusan di bidang keuangan. Jadi kalau kita memasarkan, kita jual, apakah penjualannya itu, hasil penjualnya mampu mengcover enggak terhadap biaya yang kita keluarkan. Jadi kalau penjualan lebih besar dari pembiayaan, maka akan ada return ya, return on investment. Kemudian siklus berikutnya kita harus bisa merumuskan suatu strategi yang akan selalu unggul di dalam industri kita, unggul dalam persaingan sehingga perusahaan kita akan tetap hidup, tetap bertumbuh gitu ya. Nah, itu memerlukan suatu strategi. Strategi itu sebenarnya istilah yang kita ambil dari militer, namanya strategos. Strategos itu suatu cara agar kita bisa menang dalam peperangan. Tapi kalau di dalam bisnis kan bukan peperangan ya, tapi bagaimana kita bisa mengalahkan pesaing. Tapi kita mengenal ada namanya Red Ocean strategi, ada Blue Ocean strategi. Kalau Red Ocean strategi adalah strategi yang kita gunakan mematikan pesaing. Jadi kalau kita menang, pesaingnya kalah, itu berarti ada red ya. Red itu apa ya? Yang ada yang mati lah gitu ya. Tapi yang baik adalah Blue Ocean. Blue Ocean adalah kalau kita melalui sumber daya manusia yang unggul di perusahaan kita menghasilkan suatu produk di mana produk itu belum pernah ada yang menemukan. Kalau belum pernah ada, artinya kita menang tanpa mengalahkan pesaing kita. Karena kita unggul di situ. Karena kenapa kita bisa begitu? Karena SDM yang unggul, SDM sumber daya manusia. Jadi orang-orang yang dalam perusahaan atau kalian punya daya kreasi, inovasi yang cukup tinggi sehingga menemukan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia tetapi belum terpenuhi oleh produk-produk yang ada selama ini. Namanya itu Blue Ocean. Nah, untuk Blue Ocean strategi itu memang tergantung kepada human resources-nya. Makanya di dalam ERP ini juga merupakan suatu sistem yang terpadu yang meliputi data-data dari masing-masing fungsi tadi yang sifatnya digital
datanya dan real time, karena digital real time, sehingga keputusan yang diambil nantinya dengan alat bantu ERP sistem ini itu menghasilkan suatu data yang real, real time, kemudian terintegrasi, dan itu akan mensupport keputusan yang tepat, gitu. Keputusan oleh perusahaan itu. Kalau Anda sebagai pemilik bisnis, Anda dalam memutuskan itu udah disupport oleh data yang valid, data yang terintegrasi di antara berbagai fungsi dan real time. Nah, itulah Enterprise Resources Planning System. Gitu. Jadi kita akan mempelajari itu, tapi sebelumnya kan kita harus tahu dulu filosofi dari masing-masing bidang yang tercakup di dalam ERP tadi, dimulai dari produksi, kemudian juga sumber daya manusianya yang tadi, sumber daya manusia bagaimana supaya SDM-nya kita kreatif, inovatif, menjadi SDM yang excellent, sehingga bisa menghasilkan produk-produk inovasi. Kemudian juga konsep terhadap fungsi pemasaran. Bagaimana sih pemasaran yang baik itu, yang bisa menghasilkan dan bisa menjual produk sehingga menghasilkan keuntungan. Bagaimana sih mengambil keputusan di bidang keuangan yang baik, gitu ya. Bagaimana kita membangun logistik ya, yang kalau orang Jepang itu yang JIT, just in time. Just in time itu kita bisa menyediakan barang tepat sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada sisa barang yang menumpuk, kemudian kita perlu gudang, kita simpan, kemudian ada risiko risiko kadaluarsa dan seterusnya. Nah, itu bisa diadakan kalau kita punya sistem yang mampu mensupport, ya, mampu mensupport untuk pengambilan keputusan yang baik. Sistem ini akan menghasilkan suatu informasi. Informasi kalau di digital ini, itu informasinya sifatnya terintegrasi dan real time. Nah, itu dan juga valid, sehingga keputusannya akan lebih baik. Karena keputusan inputnya adalah informasi. Informasi adalah data yang diolah sesuai kebutuhan. Jadi bahan bakunya informasi adalah data. Data yang tepat gitu ya. Data kita kumpulkan, datanya tepat, kemudian diolah menjadi suatu data yang bermakna sesuai dengan kepentingan keputusan. Nah, itulah ERP system. Jadi kita akan belajar tentang ERP system. Yang sebenarnya ERP ini ya sudah berkembang tahun lalu, beberapa dekade lalu juga sudah ada, tapi belum digital, gitu ya, belum memanfaatkan AI. Nah, kalau yang ini nanti akan ke situ, namun dalam pelajaran kita akan belajar konsep-konsep dasar ERP dan seterusnya. Nih bawahnya ini capaian CPL ada berapa kita? Bu Ayu nih CPL. CPL itu singkatan dari capaian pembelajaran lulusan. Nah, jadi kalau di Arwan sudah belajar ini, nanti CPL-nya ini bisa dicapai 1 sampai 10. Inginnya seperti itu ya. Sampai mampu melakukan yang pertama itu menguasai konsep, yang kedua mampu menganalisis, yang ketiga mampu melakukan implementasi, yang keempat mampu melakukan evaluasi atas implementasi tadi agar ada perbaikan yang terus-menerus, yang kelima selain itu mampu mengidentifikasi risiko terhadap penerapan ERP. Risiko itu kemungkinan kegagalan kan. Kemudian yang keenam, mampu memelihara dan mengelola ERP beserta dengan vendor dan pihak-pihak lainnya. Karena ERP itu kan internal ya. ERP itu informasi yang sifatnya internal perusahaan tadi. Tetapi ERP juga seharusnya bisa berkomunikasi dengan stakeholder. Stakeholder itu orang yang berkepentingan dengan kita, seperti customer, seperti supplier, seperti pemerintah, dan
pihak-pihak yang terkait, pihak luar perusahaan yang terkait dengan perusahaan kita. Tentu kita juga harus tahu etika dan tanggung jawab, gitu ya. Harus di samping kita menguasai suatu persaingan, tapi jangan lupa ada sesuatu yang boleh, ada sesuatu yang tidak boleh. Kemudian tentunya yang akan memegang keberhasilan juga bagaimana kita akan berkomunikasi, baik lintas fungsi di internal maupun ke eksternal. Terus juga melakukan penilaian keuangan, apakah keputusan kita ambil itu akan menghasilkan ROI. ROI itu return on investment atas implementasi ERP terhadap kinerja bisnis. Jadi kita menggunakan sistem ERP, tapi ternyata kinerja bisnisnya tidak meningkat. Nah, itu perlu kita evaluasi. Tapi sebenarnya pengukuran tidak cukup hanya dari keuangan. Ini kan return on investment. Kinerja bisnis juga bisa diukur dari non keuangan. Jadi kalau keuangan dan non keuangan namanya balance scorecard. Nah, itu mengukur non keuangan misalnya diukurnya dari bisa dari marketingnya. Marketing itu diukur dengan market share. Bisa diukur dari SDM-nya, yaitu SDM-nya dengan punya talenta yang cukup tinggi, kreatif, inovatif, begitu ya. Kemudian dari marketing maupun SDM, juga dari bisnis internal learning and growth and internal business. Jadi bagaimana proses di dalam produksinya itu sehingga produk barang yang dihasilkan itu berkualitas dan punya ciri khas sendiri dibanding dengan produk pesaing. Itu antara lain evaluasi kinerja bisnis. Oke, saya rasa itu. Kemudian ini penggunaan akhir sistem ERP nanti itu di akhir. Oke, Bu Wahyu, nah biasanya dari CPL, untuk bisa mendapat CPL maka kita harus merumuskan CPMK. CPMK itu pembelajaran mata kuliah. Bagaimana mengukurnya? Mengukurnya ini dengan apakah mampu memahami, apakah mampu memahami isu-isu, kemudian mampu menyusun laporan, dan seterusnya, itu CPMK. Ada sub CPMK di bawah. Nah, ini nanti dibaca aja ini. Jadi diharapkan sudah kuliah kita mampu beberapa ini. Ke bawah, Bu Wahyu. Ini sub CPMK. Nah, ini agak banyak Bu kalau untuk sub CPMK-nya. Iya, ditunjukkan aja. Iya, sudah Ini, Ibu. apakah ada suara-suara dari luar nih? Berisik enggak? Kedengaran enggak? Iya, bocor sih Bu, emang masuk. Masuk ya? Iya. Iya, sebentar. Saya kayaknya harus ini dulu. Harus pindah dulu. Cucu ya Bu ya. Iya, dia lagi Zoom kan. Karena sekarang kan sekolah libur. Iya. Jadi mereka nge-Zoom. Iya, karena kondisi lingkungan yang nggak memungkinkan. Iya, jadi libur. Baik, ini saya rasa sub CPMA cukup banyak. Next aja, nanti bisa dipelajari. Ya, baik, ini untuk materi bahan kajian. Nah, ini materi, tolong Bu Wahyu ini. Nah, materi ini nanti akan kita bagi ya, Bu Wahyu. Betul. Bu, Gimana? terkait pembagian kelompok nih, kebetulan kan ini teman-teman jumlahnya jadinya itu cuman berapa sih totalnya jadinya 24 orang, Bu. Mau gimana Bu? Mau tetap dipisah aja di hari Selasa. Tadi saya konfirmasi ke PJ-nya untuk di hari Senin sih tidak ada kuliah di jam yang kemarin. Yang kita kan sudah sepakati kemarin kan di jam 15. Itu kan memang sudah 2 kelas sih. Cuman karena ini 24 orang, apakah memang mau digabung saja atau tetap dipisah karena di harinya beda atau gimana Bu? Iya, Tapi karena kalau beda untuk susah nanti untuk digabung Bu Wahyu. Ini yang 24. Ada sih jadwalnya sih sama sih maksudnya jadwalnya itu di hari Senin kelas ini kosong di jam 3 gitu, Prof.
Oh, kelas ini kosong di jam 3. Kita Kosong. kemarin, tapi kalau tambah 24 banyak kan, jadi berapa Iya ya? sih, jadi 80. Kemarin udah 66 jadi 90 sih, jadi satu kelas ya. Kebanyakan ya, Prof. 90, Iya. 90. eh nanti pengaturan kelompoknya bagaimana? Kalau 90 Iya, satu kelompok bisa kita kan ini 9 orang. kalau 90 satu kelompok berarti 10 orang karena kita cuma ada 9 materi kan. Karena kan materi yang pertama kan nanti sistemnya masih eh, sistem ceramah ya. Maksudnya disampaikan dari Prof Hamidah. Nah, yang akan dipresentasikan 2 sampai 10 kan. Jadi ya jadi satu kelompok 10 orang kebanyakan ya. Saya sih Untuk ikut menilai aja. atau gini aja, gimana ya? Kalau 10 orang sih kelompok 10 atau 5 kan sama aja ya. Cuma untuk menilai kemampuan berkomunikasi itu kan harus masing-masing presentasi ya. Iya. Nah, kalau masing-masing presentasi nggak cukup waktunya. Iya, satu orang 5 menit aja, udah 45 menit sendiri ya. Dan 5 menit Iya, 5 menit juga mereka mau ngomong apa ya, nggak mungkin mahasiswa presentasi 5 menit. Atau iya. Prof ada kelas di hari Selasa juga nggak IRP kelas mungkin dosennya Adanya di kelas Senin. Senin ada jam 8 pagi. oh yang sama Bu Mbak Fani Fani. ya? Iya Iya. sama Mbak Fani ya. Kalau nggak gabung dengan itu boleh. Nggak apa-apa Prof, jadinya satu kelas ada 3 dosen. Nggak apa-apa, 3 dosen kan bisa ini kan masing-masing bisa malah lebih kaya lagi kan mahasiswa dapat masukan dari 3 dosen. Dan Kalau ada lagi satu kelas lagi nih Ibu. di Hari hari apa apa? ya? Ntar saya cek dulu di jadwalnya Ibu ya. Iya, Vera, Hmm, Ver Senin kosong kan ya Ver? Iya, Senin kosong, Bu. Iya, coba kita lihat ya. Cuman hmm. kan kalau Senin pagi banget ya jam 8 guys. Iya, jam 8 itu ada Senin jam 8 tapi nggak apa-apa kan kalau Zoom mah pagi Gak apa-apa mana? sih. Ini sih Iya kan? terjadwal, iya, terjadwal Zoom, terjadwal online semua sih. Kalau yang satunya lagi hari apa, Prof? Mungkin bisa ada cocokan juga dengan kelas Eh, ini. coba saya buka dulu. Iya, Ini, baik, Prof. oke, bentar, kenapa nggak bisa dibuka? Ya kan? Bisa. Jadwal ini saya filenya di dokumen semester 1, 2, 3. Kemudian ini jadwal. Kemudian IRP lagi hari Senin kan dengan Wahyu juga ya. Jadi saya Iya. Senin itu ada 3 kelas tuh, Bu Wahyu. Oh iya, Senin baik, Prof. jam 8 itu dengan Bu Fani, IRP. Iya. Kemudian itu 2 kelas dengan Bu Wahyu kan. Iya, yang sudah digabung Jadi jadi jam 3. iya, jadi Senin itu ada 3 kelas. Kemudian kalau yang hari ini Selasa ya ini ya. Iya. Selasa cuma 1. Kemudian nanti hari Rabu besok ada. Oh, Besok Rabu. dengan Bu Fani. Di jam? Besok di jam 8. Oke. Nah, teman-teman kira-kira kalau Rabu gimana Fer jadwal Fer? Atau memang kalau yang kelas Wahyu jadi satu aja kita ya. Oh, mau Nah, dijadiin nanti 90 orang nggak apa-apa, Prof? 90 orang Crowded banget kebanyakan ya. gak sih? Crowded Iya, kayaknya. kebanyakan. Kalau yang 24 mestinya di ini kalau mau dengan Rabu apa mau dengan Senin? Nah, coba kita tanya Bu PJ. Fer, kalau Rabu ada Kalau jadwal apa? ada kelas metodologi penelitian lanjutan, Bu. Jam berapa? Jam? Sementara sih jamnya di jam 8 pagi, Bu. Oh, ya Oh, udah Bu, berarti memang bisanya ke Senin kayaknya. oh, dengan Senin ya. Mm-mm. Senin dengan kelas Bu Fani aja. Iya kan? Kan iya, nggak apa-apa Hmm. tapi Prof kayak gitu. Nggak apa-apa lah, kan tetap kita memberi nilai kan.
Yang penting Oh, nanti ketika pengisian nilai untuk kelas kita ini yang isi Bu Wahyu dengan saya, kemudian yang kelompok satunya kan yang menilai saya dengan Bu Fani. oke. Kayak yang punten yang hari Senin sama Mbak Fani itu berapa Prof mahasiswanya? Yang hari Yang Senin pagi, Mbak, yang paling pagi berarti kan? sekitar 32 itu. Berarti kalau 32 tambah 24 4, jadi 55. iya, dibagi 9 ya, dibagi 9 Masih cukup sih, bisa masih ada yang satu kelompok ada 7 orang. Ya itu masih iya. wajar lah menurut saya. Wajar ya kalau 9 tadi agak kebanyakan ya. Baik, kalau Tapi begitu memang paling secara dosen, kalau Mm-mm. secara dosen kan kita berdua, mestinya sih jadi satu kelas ya, cuma jadi jumlahnya 90 ya. Iya. Berapa? 365 tambah 24. 66 Prof kemarin. 66. Iya. Saya 66. ikut kebijakannya Prof Hamidah deh mau digabung ke yang kelas kita yang sore atau mau digabung ke kelasnya Mbak Fani yang pagi gitu. Hmm. Kemarin sih juga dari Korprodi kan memang sempat disarankan memang untuk digabung aja nggak apa-apa katanya gitu Iya, sih. karena banyak ya. Karena banyak dan sebenarnya kan ini harusnya kelasnya diambil 2 semester sebelumnya kan. Cuman karena 2 semester sebelumnya itu tidak ada, makanya baru di semester ini. Padahal harusnya teman-teman udah beres di 2 semester sebelumnya untuk IRP ini gitu. Jadi Begitu, eh, Prof. kalau memang nanti coba bicara dengan kelasnya Fani itu ketua kelasnya siapa ya yang hari Senin itu? Saya coba ngomong sama Mbak Fani kali ya. Iya, heeh. Gak apa-apa saya WA sekarang aja. Heeh, coba untuk Oke. gabung di apakah hari Senin atau gabung dengan besok. Besok yang nggak bisa yang hari apa? Nggak Yang bi- ada metodologi yang pelanjutan? Rabu, Prof. Rabu Oh, jam berarti nggak 8 bisa. nggak bisa. Iya, Oh, jadi oke. paling pilihannya memang digabung ke Senin pagi yang sama Mbak Senin Fani pagi. atau Iya, digabung dengan kelas kita. Tapi kalau kelas kita iya. kayaknya terlalu crowded Terlalu ya, banyak. 90 Iya. orang gitu. Mm-mm. Baik, aku coba sambil WA Mbak Fani ya, Prof ya, izin. Oke, ya. Baik, Baik, kita silakan Prof. teruskan di ini ya di eh saya Tadi baru mau masuk ini yang oke, baru mau saya masuk. share aja Mbak ini Ibu share ke dari file saya aja karena ada tambahan Iya, sedikit. baik baik. Ini saya Stop subscribe share ya. aja. Iya, oke. Ya, silakan Prof. Oke. RP ini ya. Sebentar, apakah ini? Terlihat nggak ya? Lihat Prof, Apakah terlihat tapi daftar nama gitu betul? oh, salah. Sebentar. Ini daftar nama. Oh, jadwal saya Iya. kali ya. Ini absennya teman-teman kemudian sudah Prof berikan keterangan dari mana asal sekolah, kemudian nama, Oh, oke. panggilan, Ya, ya, backgroundnya ya. teman-teman gitu. Salah. Bentar. Astagfirullah, saya masih ketutup. Ya. Salah. Bentar. Oh, itu ya. Berarti di mana saya punya file eh, punya file ini ya. Hmm, ini. Coba. Ini ya. Betul ya? Belum muncul kalau di saya, Prof. Belum muncul. Belum. Mungkin masih loading. Di teman-teman udah kelihatan belum teman-teman? Takutnya di saya yang nge-lag atau gimana? Belum Prof, Belum. masih layar hitam. Belum juga. Belum, masih hitam. Kenapa kok hitam ya? Sebentar. Coba di stop share dulu, Prof. Kemudian nanti di share kembali mungkin. Hmm.
Sudah ini? Hitam juga? Iya, Masih iya hitam. Kenapa Kenapa ya? hitam ya? Kenapa hitam? Ada yang tahu? Ini Iya orang teman-teman yang bisnis. yang bisnis. Kenapa tampilannya hitam? Di ibu telah jelas tuh nampak. Sebentar. Apa ya penyebabnya? Iya hitam Bu. Maksudnya Ibu Hitam ya? berhasil share screen tapi ya Hitam. iya kotak hitam gitu aja. Oh, bentar, saya ini dulu. Apakah karena hmm, ini sekarang masih hitam juga buah. Belum ada ya malah. Belum tampil Prof. Udah di share screen Oh, kah? oke. Coba ini. Sekarang Coba Prof sebentar. hitam Sudah juga. tampil. Enggak Prof, Oh, sudah tampil, sudah. oke. Iya. Baik, jadi ini beberapa eh, kajian ya, bahan kajian yang sudah dibagi untuk eh, untuk 10 kali, bukan 10 kali pertemuan. Mungkin nanti ini ada dibagi menjadi 10, tapi mungkin saja tidak 10 kali pertemuan ya. Karena, nah yang pertama ini, yang konsep dasar nanti Ibu yang ngasih, jadi minggu depan ya. Minggu depan Ibu yang ngasih, akan tetapi kalian Ibu beri tugas untuk pengenalan, bagi dulu kelompok. Sesudah bagi kelompok, masing-masing individu membuat apa sih itu IRP itu apa. Kemudian praktek IRP yang ada di Indonesia selama ini itu bagaimana, di mana. Kemudian bandingkan dengan praktek IRP yang ada di negara tetangga kita seperti Malaysia atau Singapura. Nah, itu masing-masing membuat tulisan ya cukup 1 halaman gitulah. Nah, yang penting udah tahu IRP, kemudian bagaimana dibandingkan praktek di Indonesia dengan di negara tetangga. Tapi dikumpulkannya melalui kelompok. Nanti kelompok tersebut mengirim ke ketua kelas kali ya dengan Google Drive. Itu minggu depan dikumpulkan. Dikumpulkannya H-2, jadi kalau sekarang hari apa nih? Ini sekarang Selasa ya. Dikumpulkannya hari Minggu gitu. Itu yang untuk minggu depan. Nah, untuk minggu berikutnya, berarti kalau sekarang ini kan tanggal 2 ya, minggu depan tanggal 9. Di tanggal 16 itu sudah maju kelompok pertama. Bentuk dulu kelompok, nanti untuk maju yang pertama terserah apakah mau diundi siapa yang pertama, ataukah sesuai nama kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Ibu berikan wewenang kepada ketua kelas. Namun jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan bisa dengan Bu Wahyu ya untuk teknis pembagian grup ini. Kemudian dalam 1 semester ini kita akan membahas yang tercangkup dari IRP, dari filosofi sampai kepada nanti implementasi. Yang pertemuan kedua terkait dengan modul-modul utama dalam IRP. Seperti kita ketahui tadi ada beberapa modul karena kita untuk membuat suatu sistem maka kita harus tahu konsep-konsep dari bagian daripada sistem itu. Jadi kita untuk membuat sistem ERP yang terintegrasi, integrasinya adalah dari keuangan, sumber daya manusia, yang ketiga tadi modul logistik, keempat modul produksi, kelima modul penjualan. Nah, nanti untuk membuat suatu sistem kan berdasarkan ini. Maka kita harus pahami dulu apa sih itu masing-masing modul itu. Kemudian selanjutnya kita menganalisis kebutuhan bisnis dan konfigurasi ERP-nya. Jadi kebutuhan bisnis itu apa saja sih data yang diperlukan gitu ya. Kemudian membuat
konfigurasi ERP-nya. Nah, di sini ada studi kasus tentang bagaimana implementasi ERP di berbagai industri. Misalnya ERP di rumah sakit, ERP di perbankan, ERP di apa namanya perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa dan seterusnya. Kemudian ada proses implementasi ERP. Nah, ini di sini ada tahap perencanaan implementasi, pengujian validasi sistem ERP, migrasi data dan integrasi sistem, pelatihan dan dukungan pengguna, kemudian pemantauan dan evaluasi pasca implementasi. Jadi ada evaluasi. Kemudian yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi kinerja sistem ERP sendiri. Itu mencakup alat teknik pemantauan kinerja ERP, pengukuran analisis kinerja sistem, sampai pengolahan dan peningkatan berkelanjutan dan studi kasus evaluasi kinerja ERP. Kalau di atas adalah pemantauan dan evaluasi pasca implementasi, ini adalah kinerjanya bagaimana. Kemudian yang keenam, keamanan dalam ERP. Tentunya kita suatu sistem harus juga kita pertimbangkan tentang keamanan dan risiko itu kemungkinan yang tidak sesuai yang kita harapkan. Bagaimana perlindungan data dan keamanan sistem, kemudian sampai penanganan ancaman dan keamanan cyber, kebutuhan terhadap regulasi dan standar keamanan. Yang ketujuh, tentu kita harus mempertimbangkan aspek hukumnya ya. Jangan sampai ilegal, harus legal dan etis. Sehingga di situ ada perlindungan haki. Kemudian yang kedelapan, ERP dan keputusan manajemen strategis. Jadi kita tahu bahwa ERP itu kan hanya suatu tool yang terintegrasi dan real time yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan di dalam manajemen strategik. Jadi dengan ERP diharapkan keputusan yang diambil itu akan jauh lebih baik, tepat waktu, dan bisa segera mengatasi solusi terhadap bisnis kita. Jadi ini ada studi kasus di sini ya, studi kasus bagaimana implementasi ERP itu untuk keputusan strategis. Kemudian yang ke-9, perkembangan terbaru dalam teknologi ERP. Jadi bagaimana tren teknologi ERP dan inovasi terbaru. Sampai kemudian ada studi kasus ya, studi kasus teknologi ERP. Karena kita memang pelajaran kita itu project based learning sama case based learning. Jadi ada kasus-kasus. Karena kenapa ada kasus? Ini sebagai latihan kepada mahasiswa kalau nanti ketika menghadapi masalah sudah tahu bagaimana penyelesaian kasus tersebut. Kemudian yang terakhir, laporan evaluasi implementasi ERP. Nah ini yang terakhir ya. Jadi terkait bagaimana evaluasi dampak implementasi terhadap organisasi, kemudian studi kasus, laporan evaluasi ERP itu sendiri. Nah itu yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Jadi nanti mahasiswa bahannya adalah ini. Nah, dalam mencari materinya nanti ada beberapa referensi di bawah ini bisa diambil dari sini ya. Ada buku ini ya, buku Motiwala ini, Thomson, Enterprise System for Management di Boston ya, di Boston. Nanti coba kita cari e-booknya ini. Kemudian ini ada juga buku ini tentang toolnya ya, tool ERP ini Odoo. Tapi sebenarnya tool ERP banyak, coba nanti kita identifikasi beberapa tool ERP. Dan ini ada beberapa jurnal yang sudah dicarikan yang terkait dengan enterprise resource planning. Seperti yang pertama ini development of roadmap. Roadmap itu peta jalan for sustainability enterprise resources planning system implementation. Ini juga hasil penelitian 2017
Kemudian ini tahun 2018 ya, masih relatif baru ya. Ini ada yang idealnya sih 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2024, 2005 ya 2020 ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini masih bisa lah. Ini 2022 ini masih relevan banget ini. Antecedent and impact of entrepreneur resources planning system adoption among Jordanian small medium enterprises. Ini jadi penerapan ERP pada perusahaan small medium, perusahaan usaha kecil. Itu tapi di Jordania. Kita sering Indonesia nggak ada ya nih. ERP system implementation in large enterprise systematic literature review. Ini juga kayaknya ini literature review. Jadi ini analisis dari beberapa hasil penelitian. Kemudian ada ini 2017, 2015, ini 2022 ini masih baru ERP failure. Jadi kegagalan ERP systematic mapping literatur. Nah, ini coba nanti diklik dibaca, ini terutama yang di atas 2020 ya. Ini ada referensi pendukung. Kemudian ini juga sudah dibahas ini ya, ada apa namanya ini? Ini tabel ini juga membantu kita ketika pertemuan pertama sub CPMK-nya ini, kemudian materi perkuliahannya apa, bentuknya apa. Nih kalau yang pertama nanti bentuknya masih ceramah, tapi yang selanjutnya sudah diskusi kelas, latihan praktis, studi kasus, dan presentasi ya. Jadi sudah yang kedua ini presentasi kelompok. Ini kita kelasnya tidak 150 menit ya. Kalau saya lihat itu kelasnya 90 menit. Gitu ya. Jadi kalau jam 10, 11.30 selesai gitu ya. 100, Prof. Jadi kan 3 SKS itu kan 3 kali 50, mohon izin ya. Jadi 3 kali 50, cuman yang 2 SKS belajar di kelas, yang 1 SKS-nya belajar mandiri. Jadi sebenarnya totalnya mungkin ditulisnya 150, tapi sebenarnya yang di guide sama kelas di kelas gitu itu yang 2 SKS yang 100 menit. Nah, yang 50 menitnya itu belajar mandiri, makanya nanti ada tugas, kemudian ada Oke. pengayaan seperti itu. Ya, oke ya, terima kasih Bu Wahyu. Jadi di sini 150 menit itu yang tatap muka dengan kita itu sekitar 100 menit ya. 50 menitnya adalah belajar mandiri di rumah, tapi pada kenyataannya mungkin yang di rumah lebihlah dari 50 menit ya untuk menyiapkan presentasi di kelas ya. Oke. Jadi ada e-learning ini ya, e-learning penggunaan software ERP untuk simulasi dan seterusnya. Oke, saya rasa ini nanti bisa di ini. Oke, nah ini untuk penilaian tadi udah belum ya? Penilaian belum. Di atas penilaian. Ini yang di-share ke mahasiswa semua ini atau hanya bagian tertentu aja Bu Wahyu? Kalau kemarin di-share semua sih, Prof. Jadi biar mahasiswa juga tahu rubrik penilaiannya gitu. Iya. Oke. Ini juga kalau memang di-share semua, ini ada beberapa ya, ada beberapa referensi yang masing-masing bagian, ini sudah ada tadi. Kemudian ini kita bahas di nih kegiatan kuliah kita ya, kita berbasis 2 yaitu case based learning ya, berbasis kasus-kasus tadi ya. Kemudian project based learning. Project based learning atau sistem pembelajaran yang menghasilkan suatu produk. Nah, produknya tadi bisa presentasi di kelas gitu ya. Kemudian di sini ada simulasi implementasi modul ERP dengan menggunakan perangkat lunak ERP yang disediakan. Nah, nanti kita akan lihat nanti di core prodi-nya itu ya, apakah sudah tersedia nih SAP, Oracle, Odoo, sehingga bisa kita implementasikan gitu. Itu kita perlu tanya ya Bu Wahyu, apakah disediakan nih SAP, Oracle maupun Odoo. Kemudian ada ini rubrik penilaian. Oh ini untuk project based learning
proyek dilakukan adalah simulasi implementasi modul ERP. Langkah-langkah pembelajarannya adalah mahasiswa memilih modul ERP yang akan diimplementasikan. Jadi mahasiswa mulai aktif ya. Coba cari modul ERP, klik modul ERP itu apa saja, kan banyak banget ya modul-modul itu. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan tentunya kan, kalau untuk bisnis apa gitu. Ada nanti kita identifikasi berbagai modul ERP. Tapi yang tadi teridentifikasi tadi ada ini ya, SAP, Oracle, Odoo, pastinya masih banyak, ada beberapa lagi yang baru. Kemudian ada simulasi implementasi menggunakan perangkat lunak ERP. Sesudah itu, sudah implementasi, Anda juga diharapkan menyusun laporan akhir mengenai proses hasil implementasi. Kemudian penilaian dilakukan berdasarkan kualitas konfigurasi, ketepatan implementasi, dan kelengkapan laporan. Nah, kemudian instrumen penilaian menggunakan laporan analisis kebutuhan dan strategi implementasi ERP, presentasi solusi ERP, laporan akhir simulasi implementasi ERP, kemudian presentasi di kelas ya, dan ada membuat video dan dokumentasi simulasi implementasi itu biasa di akhir ya. Kalau videonya itu nanti di akhir perkuliahan tadi kan, di akhir ini ya. Belum ada ya. Nah, video itu di akhir. Kemudian untuk rubriknya ya, rubrik penilaian Anda akan dinilai dengan komposisi, ini sudah tepat ya, presensi 5%, tugas individu 15%, partisipasi dalam case study 20%, UTS-nya 25%, project 35%. Ini sudah sesuai ya Bu Wahyu ya? Iya Prof, kemarin sudah disesuaikan ya. Jadi totalnya nanti sudah 100. Oke. Jadi 35, 60. iya, jadi kan tugasnya jatuhnya kelompok individu itu 35 sendiri, kemudian presensi 5, berarti 35 tambah 5 kan 40, 40 tambah 60 pas 100. 100, oke. Iya. Ini tingkat kelulusan, jadi nilai C itu udah dianggap lulus. Tapi sebaiknya sih menurut Ibu ya minimal B atau B+. Iya. Bistik mah jago-jago Prof, insya Allah kayaknya minimal mah B. Minimal B ya, atau B+. Nah, kehadiran mahasiswa tidak boleh bolos 20%, paling banyak ya. Kalau 16 pertemuan, 14 berarti berapa? 80% ya. 0,6. Paling aja tidak boleh lewat 3 kali ya. Tidak ikut kuliah. Oke, terus ada yang tanpa alasan ya, jadi maksudnya yang absen gitu. Kalau misalnya izin kayak ada sertifikasi silahkan dikomunikasikan. Sakit juga nanti kalau itu pakai surat dokter segala macam gitu sih. Yang penting ada bukti valid aja gitu. Oke, kemudian ini keterlambatan masuk kelas jangan lewat 15 menit. Kemudian kalaupun masuk tidak bisa kita absen ya. Tugas ya jangan lewat 7 hari, enggak lah, ini penyerahan tugas sampai 7 hari dari tenggat waktu yang ditetapkan akan dapat pengurangan nilai. Oh ya H-2 lah ya. Tidak boleh terlambat. Kemudian jangan lakukan kecurangan akademik, kemudian etika dalam kelas ya diperhatikan. Kemudian kalau kayaknya kita lebih banyakkan daring ya, jadi etika dalam kelas daring ya. Mahasiswa wajib menyalakan fitur kamera ketika dalam video conference ya, ketika kelas ini. Kemudian kalau mau bertanya bisa dengan angkat tangan dan seterusnya. Nah, ini referensinya tadi sudah. Oke, saya rasa itu dari kita sampai jam 12 menit lagi ya, masih 11.50 ya, Bu Wahyu. 100 menit berarti 60. Sampai di 11.50 harusnya Ibu. Oke.
Masih ada waktu 12 menit, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya, Bu. Baik, silahkan Vera. Dari itu nanti saya coba izin rangkum ya, Bu, dari yang tadi sudah dijelaskan. Jadi itu nanti di hari Minggu, tanggal 7, itu nanti masing-masing mahasiswa harus mengumpulkan tugas esai minimal 1 halaman. Ini boleh lebih gak ya, Bu? Boleh. Lebih dari 1 halaman. Oke. Diketik di Word, Bu. Betul. Iya. Terkait dengan pengertian IRP, praktik IRP yang ada di Indonesia, lalu perbandingan praktik IRP di Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Apa Ya, benar, Bu? betul. Dan ini nanti bakal dikumpulkan di Google Drive. Iya. Nah, Lalu nanti ya, lanjut di dulu Vera dulu. iya, Bu. Lalu nanti di pertemuan berikutnya itu di hari Selasa ya, Bu, jadi. Nah, jadi gini, saya kan tadi kan mau digabung untuk di hari Senin jam 8. Nah, tapi terakhir saya menghubungi dosen yang di hari Senin, belum ada respon Vera. Jadi kemungkinan kita sih persentase digabungnya lebih tinggi ya. Jadi persentase digabungnya lebih tinggi. Nanti mungkin Vera boleh komunikasi dulu sama PJ yang di hari Senin jam 8, karena kan kalau hari Rabu kan teman-teman nggak bisa, karena teman-teman sudah ada mata kuliah. Jadi untuk efisiensi dan efektivitas kelas, jadi kita gabung ke hari Senin yang jam 8 pagi. Kemudian silahkan menghubungi PJ yang bersangkutan. Saya juga sedang menghubungi dosennya. Nanti untuk kelompoknya, karena kan nanti akan ada tugas presentasi kelompok tuh dari dari bahan kajian nomor 2 sampai nomor 10. Nah, nanti itu silahkan kelompoknya enaknya dibaginya gimana dengan teman-teman yang digabung dengan kelas yang di hari Senin jam 8, seperti itu. Nah, minggu depan insya Allah harusnya kita di Senin jam 8, begitu. Kemudian untuk tugas yang individu tadi, di dalam Google Drive tadi, ini ya Vera, kan dikumpulin per orang, misal punyanya Vera dinamain Vera Deyana Cindy gitu. Nah itu dimasukkan dulu ke folder kelompoknya Vera, misalnya Vera, kemudian Zahra, Rizky, sama Najmi gitu, satu kelompok. Ini cuma misal doang. Berarti bikin tuh kelompok 1, isinya di dalam kelompok 1 tuh ada tugasnya Vera, ada tugasnya Zahra, ada tugasnya Rizky, ada tugasnya Najmi. Nanti kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa gitu. Nanti G-Drive-nya bisa gabungan sama yang hari Senin jam 8 ya, karena kan akan jadi satu kelas selama 1 semester. Jadi nanti untuk bikin G-Drive-nya bisa jadi satu aja untuk pengumpulan tugas-tugas berikutnya. Karena kan nanti kalau teman-teman harus bikin untuk yang materi presentasi dari nomor 2 sampai nomor 10 itu kan nanti teman-teman bukan cuma bikin PPT-nya aja, tapi juga bikin makalahnya. Jadinya nanti bisa dikumpulin di satu folder yang sama. Jadi untuk saya, Bu Fani, dan Prof. Hamidah untuk menilainya bisa mudah. Karena sumbernya di satu G-Drive yang sama. Begitu. Ya, terima kasih Bu Wahyu. Ya. Cukup jelas ya Vera ya? Ya, aman ya? Jelas ya Vera? Ya, jadi tadi izin Bu konfirmasi untuk materi yang presentasi di pertemuan berikutnya itu berarti bukan dari yang konsep dasar dan juga prinsip IRP, tapi di yang keduanya itu ya Bu? Iya, betul. Yang di bawahnya. Iya, yang nomor 2. Minggu depan pun masih, ini kan ya Bu ya, masih ceramah untuk melanjutkan yang materi konsep dasar IRP ya. Iya. Yang nomor 1 dulu. Jadi mulai presentasi baru di minggu berikutnya. Sekitar di tanggal 16 ya kalau nggak salah ya. Karena kan tanggal kalau ini gabung, 8 kalau digabung jadi di tanggal 16. Kalau nanti gabung berarti kan Senin ya. Iya. Berarti kelas ini akan ketemu lagi dengan Ibu hari Senin, dengan Bu Wahyu dan Bu Fani hari Senin. Iya, betul. Dan tugasnya coba langsung komunikasi, ini kan masih hari Selasa ya. Iya, baru beda 1 hari. 1 hari, jadi bikin kelompok, kemudian untuk mengumpulkan tugas hari Senin sudah gabung di kelompok bersama yang kelas hari Senin kan berarti ya. Betul Ibu. Paling tidak minimal gini, kalau memang yang kelompok di sana sudah terbentuk, untuk tugas pertama itu kelompok ini membuat kelompok sendiri, nanti yang tugas berikutnya baru gabung. Karena kan di sana sudah mulai dari, mungkin sudah dibagi kelompoknya. Itu ya. Iya. Jadi Vera nanti betul kata Bu Ayu ngubungin dulu PJ sana, kemudian disetorkan nama kelompok,
Tapi untuk tugas yang pertama ini yang akan diserahkan di hari Senin, tapi belum presentasi ya, hanya menyerahkan tugas aja. Itu udah kelompok yang Vera bikin dulu aja. Baik, Bu. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, silahkan Yoga. Baik, Bu. Saya izin bertanya, Bu. Tugas individu itu yang dikumpulkan tanggal 7 itu bentuknya seperti apa ya, Bu? Kan esai. Nah, apa yang dibandingkan dan gimana capaian yang diharapkan gitu, Bu? Saya takutnya salah nih, Bu, persepsinya gitu. Di mana yang hari Senin, yang tugas untuk akan gabung ya nanti hari Senin. Nah, tugas yang pertama masing-masing individu mengidentifikasi, mencari implementasi ERP di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Coba dicari implementasi ERP di Indonesia, mungkin pakai toolnya apa, mungkin juga ada komen ERP yang terbagus itu apa untuk boleh kan itu ERP tentu akan beda antara ya industri jasa dan industri non jasa gitu ya. Terserah mahasiswa memilih yang mana. Tapi ada salah satu kasus contoh implementasi ERP di perusahaan yang ada di Indonesia. Gak usah seluruhnya ya, pilih aja yang ada di Indonesia, misalnya perusahaan apa, rumah sakit mungkin, atau pendidikan, atau perusahaan manufaktur gitu ya. Jadi mereka menggunakan sistem apa sih misalnya ya. Terus kalau di luar negeri kebanyakan menggunakan apa. Kemudian pasti di situ ada komen tentang evaluasi terhadap tool ERP yang dia gunakan gitu. Mungkin ada komentar yang baik, ada komentar yang tidak gitu. Jadi nggak usah pilih aja salah satu kasus di perusahaan apa. Gitu. Oke, Prof. Berarti misalnya kalau di Indonesia kita ambilnya sektor kesehatan, berarti kita harus bandingkan dengan negara tetangga, misalnya mengambil Singapura, berarti yang di sektor kesehatan juga. Iya. Nah, kita Kalau compare keduanya bandingkan seperti harus. itu. Ya betul, betul. Ya gitu Muhammad. Yoga ya. Iya, Prof. Itu Oke. yoga, iya. Jadi kalau membandingkan memang harus peer to peer ya, apple to apple. Jangan rumah sakit dibandingkan dengan Toyota nanti beda. Betul. Oke, Prof. Terima kasih. Ya. Makasih pertanyaannya. Yoga. Ada lagi? Masih ada 4 menit lagi? Aman sepertinya, Bu. Untuk tugasnya Vera aman ya? Ya, Bu, aman. Oke, sip. Ya, baik teman-teman. Silakan. Sudah nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang pertama kita foto bersama. Oh iya, jangan lupa dokumentasinya Vera. Nanti screenshotannya boleh dikirim ke WA saya ya. Kita foto dulu dong biar ini. Ayo, apa namanya? Simbolnya apa sih kelas kita? Apa gini? Apa gini? Apa namanya? Apa gini? Ini apa sih ini? Itu Prof, kalau itu mah dari UNJ yang Dignity Intelligence ya itu loh. Oh, ini ya Dignity ya, Intelligence ya. Oh iya, boleh deh. Ini dari UNJ nih. Ya, Dignity ya, ini ya. Gimana punya. Wahyu? Dignity Intelligence itu gimana? Maaf, Bistik nggak punya. Bosen Dignity mulu. Iya, Bisnik apa? Coba bikin dong. Bistik nggak punya Bistik. Kalau nggak ada ya udah. Biasanya orang Bisnik itu punya ini kreasi. Dignity Intelligence. Kreasi ya. Kreasinya mereka kayaknya sudah tertuangkan ke skripsi semua, Prof. Ini udah muka-muka lagi mikirin sempro nih menulis apa. Sekarang literasi ya, aja deh. Ayo kita literasi. Ya, Prof. Satu, siapa yang mau thread Vera? Vera, Prof. Vera. Ya. Yang belum on cam mungkin boleh on cam. Ya, Zafirah nih. Zafirah doang nih yang nggak kelihatan mukanya. Mana dia? Digital, literasi digital bagaimana literasi digital? Ini kan literasi aja.
Nggak tahu, Prof. Ya bikin dong literasi digital gitu loh. Saya izin tag ya, Bu. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Vera. Baik, makasih Fer. Nanti dikirim ya Ya, Bu, fotonya. sama-sama. Baik, anak-anak semua, Bu Wahyu terima kasih ya, Bu Wahyu, kemudian Terima kasih semuanya. Vera, Insya Allah kita ketemu hari semuanya. Senin pagi ya, Prof ya. Iya, Senin pagi ya. Mm-mm. Terima kasih. Baik, Sampai terima ketemu lagi. kasih. Salam sehat semuanya. Ya, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Bu. semua. Terima kasih, Ya, Bu. saya izin live ya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih.